ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Setidaknya ada 8 hal untuk saat ini yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, hari ini hari libur nasional dan hari sangat penting sekali. Tanggal 25 Desember 2023 adalah hari besar nasional. Ya, maka kita memuliakan hari itu karena waktu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu sangat penting, ya. Makanya Allah bersumpah, Allah berjanji dengan semua waktu, wal asri wal duha wal laili ya wal fajri. Semua waktu dipakai bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan pentingnya waktu itu sendiri. Maka kita jadi memuliakan waktu, menghormati waktu, ya, dan jadi menggunakan waktu itu sendiri. Al-waktu huwal hayah, waktu adalah kehidupan. Siapa yang teledor di dalam memanfaatkan waktu, maka dia akan rugi. Siapa yang teledor jadi memanfaatkan waktu, dia akan rugi, karena hidup sehat, produktif, menjadikan Al-Quran mengalir seperti air. Ya, kita memuliakan waktu ini dan rangkaiannya dengan libur nasional, jadi akhir tahun dan awal tahun. Maka kita lengkapi dengan jadi Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim hari ini adalah khataman, bukan khataman rutin. Khataman rutin ada 4 kali setiap bulan, dan ini adalah lain lagi. Dan besok insya Allah khataman di Al-Hayah Sumedang, ya, tanggal 31 khataman di Al-Hayah Pati, dan tanggal 1 khataman di Al-Hayah Bali. Maka pentingnya waktu, pentingnya umur Anda, pentingnya umur kita semuanya. Kalaulah dikaitkan dengan ibadah, maka ibadah itu jadi ada rukunnya, rukun iman, rukun Islam, ya, rukun kehidupan, rukun iman, iman kepada Allah, malaikat, para nabi, ya, kitab, dan tentu jadi hari akhir, qada dan qadar. Ya, ada 6 rukun iman kita imani semuanya, dan para nabi kita imani semuanya. Jadi dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya ada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kita memuliakan semuanya tanpa terkecuali. Kita mengagungkan semuanya tanpa terkecuali. Kita mencintai semuanya tanpa terkecuali, ya, meskipun tentu Allah mengelompokkan ada ulul azmi. Ulul azmi adalah Nabiullah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimani, mencintai, memuliakan semua itu adalah, bahkan hari ini kita baca semuanya 25 nabi itu. Dan yang saya setiap sampai ayat yang menyebutkan Nabiullah Isa, saya sebetulnya sangat ternyuh. Kita mencintai Nabiullah Isa di surat Maryam dengan begitu hebat, di surat Ali Imran dengan begitu hebat. Dan inilah bahwa kita beriman, kita memuliakan, dan kita mencintai semuanya itu. Dan inilah kemudian tentu pesan di poin pertama ini adalah jagalah iman, kekuatkan iman. Dan kondisi situasi itu adalah amat sangat sulit, dan kadang-kadang karena mungkin lemahnya pengetahuan, kurangnya ATM, dan ATM orang pada lebih, kemudian disebar, diberikan, akhirnya kemudian iman itu menjadi goyah. Jadi pilihan menjadi goyah karena memang ATM-nya nggak cukup,
dan akhirnya terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Harus minta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada orang yang aman yang seperti ini. Tidak ada orang yang aman. Kalau orang kecil tidak aman wajar karena dia orang kecil, padahal setannya juga kecil. Kenapa orang kecil tidak aman? Kalau orang besar, ya kemudian seorang tingkatkan ulama, mungkin yang kita cintai, kita muliakan Habib, tapi dia tergelincir karena memang juga tidak ada jaminan keamanan seseorang, maka setannya juga lebih gede. Kalau orangnya besar maka setannya besar. Kalau jadi orangnya besar, ATM-nya yang diberikan juga besar, dan kemungkinan besar orang itu bisa tergelincir karena dua hal, yaitu karena setannya besar dan karena ATM-nya besar. Nah inilah saya sebetulnya pengen poin-poin yang 8 yang saya sampaikan ini dicatat dengan baik. Karena apa? Karena ini adalah di penghujung akhir tahun dan di permulaan akhir tahun, dan kita selalu diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Coba bertakwa, beriman yang benar, dan pertahankan sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak cuma membekali ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, tapi saya bekalin seluruh Al-Qur'an pada hari ini. Ini adalah bentuk kemuliaan, kecintaan kepada semuanya insyaallah taala. Yang kedua adalah ini sebetulnya sudah mewakili doa yang paling dahsyat. Yang kedua, kita tadi baca Quran. Baca Quran ini mengukur kemampuan orang sebetulnya. Kalau bacaan tartil atau tadwir di juz 30, semuanya senang. Ya, memang kelasmu kelas tadwir, gitu aja. Kelasmu kelas tartil. Padahal di teori tajwid itu ada tahqiq, ada tartil, ada tadwir, dan ada hadr. Ada pelan, ada sedang, ada cepat, dan ada cepat sekali. Saya kira ini tadi dipraktekkan semuanya, dan begitu yang dipraktekkan adalah hadr, cepat sekali, maka semuanya pada nanya di sampingnya, sudah sampai di mana? Lah kan begitu kan? Ya, maka harus latihan jadi supaya bisa membaca Al-Quran secara hadr, meskipun tidak harus. Saya sebetulnya nggak tega membaca hadr itu, tapi tetap harus ada contohnya. Harus ada contohnya di dunia ini. Karena kalau tidak, isinya misalnya cuman pelan saja, maka buat apa teori itu dibuat? Buat apa ilmu tajwid itu dibuat kalau memang hanya membaca satu model saja, cepat lambatnya? Maka tetap harus ada contohnya. Ya, maka kalau mau membaca hadr, tentu bacanya harus sering, bacanya harus sering, bacanya harus sering, harus banyak, supaya mulutnya tidak kesandung-sandung. Itu Bunda Rahmi ya. Jadi mulutnya tidak kesandung-sandung. Jadi bahwa ada hadis bahwa yang bagus adalah khatam Quran itu 3 hari, yang bagus. Tapi lo juga 3 hari enggak juga kan? Ya begitu. Seumur hidup kalau Ramadan juga kan? Jadi meskipun ada hadis itu, ternyata banyak para jadi abqari, para orang-orang hebat itu juga mengkhatamkan Al-Quran kurang dari sehari. Banyak cerita-cerita itu. Maka itu adalah urusan pribadi, itu adalah urusan melatih, itu adalah urusan kecintaan. Coba buktikan kalau kamu cinta Quran. Aku cinta Quran itu, maka saya tidak pernah lepas dari Quran. Coba kalau kamu cinta pasanganmu, saya bawa terus. Ya gitu kira-kira, kayak Bu Ovi misalnya. Luar biasa, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa
bahwa harus melengket, harus melekat. Dan sehingga Al-Quran itu bedanya hampir nggak ada antara dirimu dan Quran. Jadi melekat, menjadikan Al-Quran mengalir seperti air, menjadikan Al-Quran mengalir seperti air, menjadikan Al-Quran mengalir seperti air, mengalir jadi di lisan, mengalir di pemahaman, jadi mengalir jadi di perilaku dan institusi, ya. Terus jadi jangan mulutnya gerutal gadul, mulutnya berat, karena kalau berat menunjukkan kurang baca, menunjukkan kurang mengulang. Bapak Ibu, dan ini saya tujukan kepada semua yang aku cintai, yang saya cintai, keluarga besar Yayasan Al-Hayah Hayatuna, cabang, mitra, kolega, relasi, santri, dan alumni. Para alumni sekarang mulai sibuk alih pekerjaan, dan itu boleh-boleh aja. Pada bekerja, pada nyari duit, itu tidak masalah, memang hidup seperti itu. Tapi seberapa perhatianmu dengan Al-Quran ini? Saya selalu memberikan challenge di sini. Tapi setidaknya kamu bisa kayak Ustadz Ali lah, meskipun bukan hebat-hebat amat. Jadi banyak orang yang lebih hebat, akan tetapi setidaknya kamu bisa kayak Ustadz Ali, biasa mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari. Ya gitu. Jadi artinya apa? Artinya Anda harus sungguh-sungguh. Dan besok masih hari libur. Saya tidak tahu Anda pada mau keluyuran kemana. Itu yang penting. Ya, Masya Allah, menikmati libur, silaturahim, dan seterusnya itu sangat-sangatlah bermanfaat. Ya, poin yang ketiga. Ya, sudah berapa tadi? Yang pertama tentang liburan, yang kedua tentang Al-Quran, yang ketiga namanya bagaimana syu'urul mas'uliyah. Ya, jadi merasa bertanggung jawab dalam hidup ini. Merasa bertanggung jawab dalam hidup ini. Ingat, kalaulah kita sebagai santri, maka kedua orang tua kita sangat mendambakan itu, bahwa mengirimkan supaya belajar dan kemudian akhlaknya bagus. Ini penting banget, dan semuanya pada ngobrol setidaknya, ya kalau 10 orang lah yang ngobrol sama saya, karena memang jarang ketemu juga jadi wali santri itu. Tapi setidaknya sudah mewakili, Pak Kiai, saya kirimkan anak saya supaya pinter, supaya alim, dan supaya akhlaknya bagus. Nah, kalau tidak mempunyai rasa syu'urul mas'uliyah, responsibilitas tentang ini, maka kita akan merugikan orang tua. Rugi waktu, rugi umur, dan ternyata masa meskipun tidak ada peraturan di Al-Hayah dilarang merokok, kayaknya nggak ada. Tapi saya tahu kalau santri itu bandang rokok, ya kan? Artinya apa? Kenapa tidak belajar memanfaatkan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq? Jadi semuanya harus membangun kepribadian yang baik. Ini saya sampaikan secara terbuka. Jadi bahwa biar semuanya dengar dan orang tua juga dengar. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba jadi akhlak yang bagus. Karena baginda Rasul akhlaknya yang bagus. Ustadz Ali tidak ngerokok, meskipun dulunya jago ngerokok. Tapi begitu kenal Al-Quran dan setiap mengkhatamkan Al-Quran, satu juznya 1/4 jam, artinya 15 menit, dan ngerokok itu adalah 20 menit minimal, maka sudah hilanglah 1 juz lebih. Dan itulah yang dulu mendorong saya meninggalkan rokok, karena rokok itu menghilangkan hafalan dan membuat perilaku tidak baik. Kemudian inilah syu'urul mas'uliyah. Ini yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Yang ketiga, terus pandai-pandai menggunakan namanya handphone. Handphone itu teman, kalau saya lebih dekat dari istri.
Ya, nah gitu, karena handphone itu mendekat dengan saya. Tapi harus dipakai untuk apa? Untuk baca Quran, untuk membaca dunia. Jadi untuk menambah ilmu pengetahuan, Google ya, kemudian tanya apa namanya singkatan-singkatan, apa namanya jadi ini dan seterusnya, itu adalah dipakai tambah ilmu pengetahuan. Jangan jadi digunakan untuk bermaksiat, ya begitu. Maka di pesantren suka jadi handphone dikumpulkan, dan itu bukan di Al-Hayah aja, semua bahkan lebih ketat sekali, yaitu apa, di Husnul Khotimah anak saya semua di sana, habis dibeliin HP-nya digeprek sama jadi pondok pesantren, dan itu berulang kali, dan memang tidak ada masalah karena memang itu adalah tidak mengikuti aturan. Ya, sudah keberapa ini? 3 ya? Lupa. Itu baru 3. Jadi syu'urul mas'uliyah. Ya. Yang keempat, jadi para semua keluarga besar Al-Hayah Hayatuna, ya, bahwa jadi kita jangan selalu menyendiri. Menyendiri itu membuat orang kikuk, tidak bergaul. Tapi dibutuhkan uzlah, berkontemplasi. Misalnya kayak akhir tahun seperti ini. Akhir tahun seperti ini tuh ada renungan akhir tahun. Itu orang pada menyendiri kemana atau bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyendiri itu tidak bisa merubah dan bisa tidak mendapatkan karakter. Ketemu orang itu, ada ketemu orang yang rame, begitu simaan rame misalnya. Ini tadi simaan rame banget. Tapi itu apa? Membangun kesabaran, membangun lapang dada. Dan kita ketemu orang itu orangnya beraneka ragam di lapangan, ya kan, di jalan. Tapi kita mempunyai karakter. Jadi diambil yang baik dari orang itu, menguatkan kesabaran kita, kelapangan dada kita, kelapangan dada kita, ya itu adalah diambil. Karena kalau orang tidak ketemu orang jelek, tidak ketemu orang ngamuk, tidak ketemu orang nakal, kamu tidak akan bisa berlapang dada. Dan namanya murid, teman, bahkan guru itu ribet kadang-kadang. Ya, makanya harus latihan ketemu orang. Kuatkan karaktermu, bangun karaktermu, watakmu yang baik. Kemudian pandai dan manfaatkan untuk memperbanyak teman dan sahabat. Rasulullah itu paling banyak temannya, paling banyak pengikutnya, paling banyak sahabatnya dari seluruh para nabi yang ada. Karena teman yang banyak, sahabat yang banyak, maka itu orangnya adalah orang yang cekrek, orangnya yang mudah bergaul, ya, menyapa lebih dulu, mengenalkan diri, bukan diem aja begini. Ada Ibu Ovi siapa, diem aja. Ada temannya, diem aja. Ada sahabatnya, diem aja. Itu kesempatan untuk memperkenalkan diri, untuk menguatkan, untuk membangun karakter dan kepribadian. Ya, ya. Ini adalah jangan banyak menyendiri, kecuali adalah untuk aku lagi pengen sendiri nih, pusing gue, nah bolehlah itu. Tapi bersama orang itu adalah mendewasakan diri, menguatkan diri, menjadi tidak kikuk dan bukan orang yang jadi kayak kuper, kurang pergaulan. Ya, itu yang keempat. Nah, kuper, kurang pergaulan. Ya. Yang kelima, Masya Allah, al-hayatu iya at-ta'sir wa ta'athur. Hidup ini kalau tidak mempengaruhi adalah terpengaruh. Ya, kamu terpengaruh sama siapa?
Kalau terpengaruh dalam hal yang baik, satu, Qur'annya bagus, terpengaruh maka itu hebat. Tapi kalau terpengaruh dengan yang jelek, berarti Anda orang lemah, Anda orang yang kosong, Anda orang yang linglung karena terpengaruh oleh orang lain. Meskipun hakikat kehidupan itu adalah al-hayatu ya ta'sir wa ta'asur. Ilmu memang dari orang lain, ya, pintunya ngaji dan dari orang lain, dan kemudian kita juga bisa memberikan kepada orang lain. Jadi al-hayatu al-akhdhu wal-ata. Hidup ini adalah mengambil atau memberi. Hidup ini adalah mengambil atau memberi. Kalau saya ini memberi apa ngambil? Saya ini memberi, tapi saya juga ngambil juga. Ngambil ini pelongo ini paham apa enggak? Saya juga mencari bahasa jadi yang bisa dimengerti. Kalau sudah lama sedikit juga, ini kok lama banget nih Pak Ustadz nih kan gitu kan. Ini tadi yang keberapa tuh? Yang kelima dong ya. Yang keenam, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang keenam ini yaitu nih, kita ini belajarnya terbatas. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika am majmu'iha bibayanin. Maka jadi kita juga di Al-Haya juga nggak lama. Tapi sebetulnya saya tidak ngerti apakah kamu fisiknya di Al-Haya tapi tersibghoh dengan Al-Haya atau tersibghoh dengan orang lain. Ayo coba nih. Jadi fisik di Al-Haya, baca Quran di Al-Haya, tapi karakter atau sibghohnya warnanya warna orang lain. Aneh kalian itu. Ya, aneh. Ya, maka harus mensibghoh sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Setidaknya ya kan, kalau konteksnya Quran, ya kamu cari aja Quran yang dikhatamkan sehari kayak Ustadz Ali, nggak ada sibgholah dirimu kayak di sini ini. Itu maksudnya. Jadi keluyuran ke sana kemari, sibghohnya sibghoh warna lain. Ini aneh jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa ini tadi? 6. Saya kira pasti akan masuk di situ dan akan direkam yang baik dan nanti bisa dicatat dan disebarkan. Karena dulu juga ada 11 wasiat at-takwin. Jadi 11 wasiat at-takwin. Yang ketujuh, ya, Masya Allah, al-muhafadhah. Al-muhafadhah ala al-qadimi salih wal-akhdhu bil-jadidil aslah. Semua yang ada ini pasti sudah mempunyai karakter-karakter baik dari rumah, dari pengajian yang sebelumnya. Maka yang baik itu dijaga, tapi kemudian harus jadi selalu ditambah, selalu ditambah, selalu ditambah, ya, karena kalau tidak dijaga pasti hilang, kalau tidak ditambah tetap bodoh akhirnya, maka mengalami defisit umur, defisit muka, ya gitu. Jadi umurnya semakin tua, pengetahuannya tidak nambah, umurnya masih muda, mukanya sudah tua. Itu namanya defisit umur, defisit muka. Maka dijaga yang lama, yang bagus, yang dipesankan oleh orang tua tadi, dan kemudian selalu menambah, dan belajar itu tidak mesti harus membaca. Mengajar itu juga belajar sebetulnya. Jadi belajar, tapi yang paling saya jadi perhatikan, tetap mau jadi guru, mau bekerja, mau apa, tapi Qur'annya kalau saya tanya itu siap. Wahyu, kamu bekerja, Qur'anmu gimana? Akhirnya Qur'annya hilang, Anda rugi. Dzul Fadli, jadi kamu bekerja, Qur'anmu gimana? Ternyata Qur'annya hilang, Anda rugi. Karena Anda kehilangan karakter al-haya. Ikut orang
tapi membuang karakter al-haya, itu Anda rugi sebetulnya. Nyambung Kang Ilyas? Jadi luar biasa, ini warna-warna tadi dan karakter ini penting. Yang terakhir, yang ke-8 ya. Yang ke-8 ini, jadi hari esok harus kita sambut dengan kebaikan, optimis yang luar biasa. Jadi Allahu ma'ana, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan gusar, karena Allah bersama kita. Makanya saya nanti jadi ke Sumedang karena saya optimis. Saya kemudian ke Al-Hayah Pati karena saya optimis. Kemudian saya ke Bali karena optimis. La tahzan, innallaha ma'ana wa innallaha lama'al muhsinin wa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kalau mau dibarengin dengan Allah, maka jadi orang baik. Kalau mau dibarengin oleh Allah, maka jadi orang yang bertakwa. Kalau mau dibersamai oleh Allah, maka jadi orang sabar. Kalau mau dibarengin oleh Allah, maka bersama al-haya. Hidup menjadikan berapa tadi? 8 apa 7? Harus 8. Ya, jadi kalau sudah 8 dikunci aja, nanti disyarah dan dijelaskan. Jadi 8 poin itu insyaallah. 8 apa 7 tadi baru? Oh, kamu ngurang-ngurangin aja. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah doa saya di 8 poin tadi insyaallah taala.